Belakangnya juga. Hai semuanya, kali ini tim JS punya segmen baru nih. Selamat datang di segmen Dunia Fana yang akan membahas cerita tentang horor, tragedi, serta kasus. Dan kami tim JS minta maaf karena sudah 1 minggu belum upload sama sekali, ya kan? Tak sedikit orang yang memilih suatu perkumpulan atau organisasi yang melakukan hal-hal keagamaan. Namun ada juga yang mengatasnamakan perkumpulan itu dengan agama, padahal mereka melenceng dari kata agama. Dan pada video kali ini, tim JS akan membahas kisah ritual maut di Pantai Payangan Jember, di mana 23 orang melakukan meditasi di tepi pantai, tersapu oleh ombak besar, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian. Dan jangan lupa juga klik loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru. Mari kita lanjut ke ceritanya. Semua diawali dari pendirian sebuah padepokan yang pada awalnya bernama Padepokan Garuda Nusantara. Pertama kali padepokan ini dibentuk di tahun 2017. Namun, keterangan lain menyebutkan kalau padepokan ini sudah ada pada tahun 2015 yang beralamatkan di Jalan Tengiri, RT 3 RW 6, Dusun Bontosari, Desa Dukumencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Seiring berjalannya waktu, padepokan tersebut lebih dikenal sebagai Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Pendirinya sendiri adalah Nur Hasan, dan alamatnya yang tadi aku sebut itu adalah rumah dari Nur Hasan. Bapak Kepala Desa Dukumencek bernama Nanda Setiawan mengatakan kalau Nur Hasan sebenarnya bukan seorang ustadz ataupun seorang kiai. Meskipun dulunya dia pernah bersekolah di madrasah, namun ia tak pernah menjadi santri atau mondok di pesantren. Dulunya diketahui ia pernah merantau ke Malaysia. Dikatakan ia senang berjalan-jalan ke berbagai tempat ya untuk mempelajari berbagai ilmu gaib lah. Bahkan di kemudian hari ketika muridnya sudah mencapai puluhan, Nur Hasan mengaku ia sudah berguru kepada 99 guru dan hanya ia yang mengetahui kebenaran guru-gurunya tersebut. Terkait pekerjaan yang pernah dijalani oleh Nur Hasan, Nanda mengatakan Hasan pernah menjadi MC di acara dangdut dan juga pernah berjualan tisu. Yang pastinya di tahun 2014 Hasan pulang kampung dan mulai merintis padepokan miliknya. Acara kumpul-kumpul biasanya dilakukan di ruang tamu rumahnya. Kaligrafi juga kemudian terpampang di depan rumahnya, bertuliskan Tunggal Jati Nusantara. Sebenarnya kalau sekilas dilihat, rumah Nur Hasan ini sama sekali nggak menyerupai padepokan. Ya terlihat seperti rumah-rumah orang pada umumnya lah. Setelah memiliki pengikut, beberapa kegiatan spiritual juga dilakukan di musola milik Huda. Huda adalah guru Nur Hasan sewaktu MTS, sekaligus salah satu pimpinan ritual dalam kelompok. Huda di sana sebagai pemimpin tawasul dan doa, dan satu orang lagi yang menjadi pimpinan zikir. Orang itu bernama Nur Sodikin. Nur Sodikin juga dulunya merupakan guru Nur Hasan. Ia mengaku sebagai kelompok Thorikot Syatariah. Namun anehnya, menurut tetangga Nur Sodikin tidak pernah
terlihat sholat Jumat dan juga tidak pernah berjamaah di musola di dekat kontrakannya. Kembali ke Padepokan Tunggaljati Nusantara. Jumlah pengikut dari Padepokan ini selalu berubah-ubah. Ya, hal ini karena sebagian dari mereka yang sudah dianggap sembuh terkadang tidak lagi aktif mengikuti ritual. Sempat dikatakan jumlah pengikutnya itu ada 100 orang. Ada juga yang mengatakan 60 orang. Namun, yang pasti saat akan melakukan ritual di Pantai Payangan, jumlah yang aktif kala itu adalah 23 orang. Terdiri dari berbagai usia, tua, muda, dari berbagai profesi juga. Termasuk ada pula seorang polisi yang tergabung di dalamnya. Mereka yang datang umumnya ingin melakukan pengobatan alternatif. Namun, banyak juga tujuan selain pengobatan. Ya, seperti motif ekonomi, ingin kaya, masalah keluarga, dan juga masalah kesehatan fisik maupun batin. Selain itu, ada pula yang keinginan untuk mencari keselamatan dan juga keberkahan, maka dilakukan zikir, doa, dan ritual tersebut. Meski demikian, warga tidak merasa terganggu dengan padepokan milik Nur Hasan, karena memang yang terdengar adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Itu pun tidak setiap hari ada perkumpulan lah, ya hanya 2 kali dalam sebulan. Lebih tepatnya itu Jumat Wage. Selain di rumahnya Nur Hasan, rupanya ritual juga dilakukan di alam terbuka, seperti di gunung, di sungai, maupun di pantai. Hal yang dianggap menyimpang dari warga adalah ritual yang diadakan di pantai dikatakan untuk mendapatkan keberkahan dari Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Nur Hasan bahkan mengaku jika selendang hijau dan belangkon yang ia kenakan adalah pemberian dari Nyi Roro Kidul. Hal aneh lain dalam perkumpulan mereka, bacaan yang dilafalkan tidak boleh disimpan dalam ponsel. Dikatakan ponsel itu akan meledak. Mereka yang melakukan semedi juga dilarang menceritakan pengalaman kepada orang lain tanpa seizin dari Nur Hasan. Jika melanggar, maka orang tersebut akan langsung meninggal dunia. Kelompok ini juga memiliki ajaran yang mereka sebut sebagai dulur papat limo pancer yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain selain murid khusus dari Nur Hasan. Meski dianggap memiliki ajaran yang aneh, namun warga juga mengatakan bahwa Nur Hasan adalah orang yang baik. Ia kerap menyapa tetangga atau tersenyum jika berpapasan. Singkat cerita, di bulan Februari 2022, Nur Hasan kembali mengajak pengikutnya untuk melakukan sebuah ritual. Seperti yang aku sebutkan tadi, jumlah akhir yang aktif kala itu adalah 23 orang. Mereka pun menggalang iuran sebesar Rp20.000 dan untuk mencapai lokasi, mereka bersama-sama dalam satu mobil, kala itu menggunakan minibus Elf. Mereka juga serempak memakai kaos berwarna hitam dengan logo Tunggaljati Nusantara. Pengakuan dari seorang berinisial SAM berumur 15 tahun di mana kedua orang tuanya ikut dalam ritual tersebut. Ia mengatakan ritual di Pantai Payangan sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dan bukan hanya di Pantai Payangan, mereka juga terkadang melakukan ritual di daerah pegunungan. Dan setelah ditelisik, ternyata mereka sudah 4 kali ritual di Pantai Payangan, 2 kali ritual di tepi Sungai Badean, dan ritual di pertengahan Februari itu adalah ritual ke-7 mereka. Minggu 13 Februari 2022, ketika mulai masuk ke kawasan pantai, seorang penjaga pantai yang bernama Pak Seladen sudah memperingatkan mereka bahwa ombak di kala itu sangat besar. Cuaca juga dikatakan tuh buruk sekali. Alangkah baiknya mereka menjauhi tepi pantai. Namun, peringatan dari Pak Seladen itu diabaikan begitu saja. Mereka tetap melakukan baca-bacaan doa, menaburkan bunga ke laut, dan secara bergandengan perlahan-lahan mereka masuk ke air pantai untuk pencucian diri. Dan untuk menambah kekusyukan, sebagian besar
Proses meditasi dilakukan dengan memejamkan mata. Bahkan lampu juga tidak boleh dinyalakan. Celakanya, hal itu membuat mereka tidak bisa melihat ombak yang datang. Sekalipun mereka tak memejamkan mata, ombak yang datang sangat susah dilihat. Selain karena gelap, ritual dilakukan pukul 12 malam. Pandangan mereka ke laut juga terhalang oleh sebuah tebing, karena mereka melakukan ritual ini di tempat yang menyerupai sebuah ceruk. Pada saat berendam itulah ombak besar dengan cepat menerjang ke arah mereka. Hampir semua dari mereka di saat itu terseret ke laut. Dalam kegelapan malam, mereka hanyut ke sana kemari. Sekuat tenaga mereka berusaha untuk menuju ke tepi pantai. Namun di saat itu hanya setengahnya yang berhasil kembali ke tepi pantai. Ya, terhitung 12 orang yang selamat, termasuk Nur Hasan, pemimpin kelompok. Sementara 11 lainnya hilang entah kemana. Peristiwa itu langsung dilaporkan ke Polsek Ambulu yang kemudian diteruskan ke tim SAR. Di hari itu juga tim SAR langsung menerjunkan pasukannya untuk mengevakuasi ke pantai. Evakuasi berjalan dengan sangat dramatis. Angin dan ombak besar menjadi kendala utama. Akhirnya satu persatu korban dapat dievakuasi. Ada yang terjebak di kedalaman 3 meter dengan kaki tersangkut di batu karang. Ya, rata-rata korban di saat itu masih belum jauh dari lokasi mereka bersemedi. Tersebar di area dengan cakupan 100-200 meter. Meski ada pula satu korban yang ditemukan cukup jauh dengan jarak 500 meter dari lokasi semedi tersebut. Total korban meninggal dari peristiwa ini adalah 11 orang, termasuk pasangan pasutri, seorang polisi, dan bahkan anak istri Nur Hasan juga ikut menjadi korban. Di tanggal 16 Februari 2022, Nur Hasan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Nur Hasan dan menemukan buku atau kitab yang digunakan sebagai pedomannya. Dalam persidangan awal, Nur Hasan dianggap melanggar pasal 359 KUHP dan diancam dengan penjara di atas 5 tahun. Namun dalam persidangan yang bergulir di kemudian hari, keluarga korban bersedia memaafkan Nur Hasan. Mereka menyadari semua yang dilakukan keluarganya atas kemauannya masing-masing. Tak ada paksaan dari Nur Hasan. Karena hal itulah, di tanggal 14 Juli 2022, Pengadilan Negeri Jember meringankan hukuman Nur Hasan. Ia divonis menjadi 3 tahun penjara. Itulah akhir kisah dari ritual maut di Pantai Payangan. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Kalian juga bisa kirimkan cerita, foto, video ke email jangansendirian1@gmail.com. Kami segenap tim JS undur diri, pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.